Oke. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Selamat datang di Philip Webinar edisi tanggal 9 Mei hari Selasa. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan mulai webinar kita ya Pak Jasa ya. Bersama saya Jasa dan juga saya Yehuda Antoni. Kita coba tes suara kita dulu ya Pak. boleh. Apakah suara terdengar dengan jelas Bapak Ibu sekalian? Tes apakah suaranya terdengar dengan jelas kalau sekarang? Oke, kita lanjut saja ya. Baik, kita akan mengawali dengan indikasi IHSG. Hari ini kami memprediksikan IHSG akan bergerak melemah atau bearish di support level 5674 dan juga resistance level pada 5744. Kalau kita lihat indeks saham regional pagi ini dibuka cenderung melemah ya, meskipun di Wall Street walaupun kenaikannya sedikit, namun indeks Nasdaq dan juga S&P 500 kembali ditutup pada level tertingginya. Yang menarik dari Wall Street semalam adalah indeks VIX yang mengukur rasa takut investor sekarang berada di level terendah dalam 23 atau 24 tahun terakhir. Ini sebenarnya kurang bagus ya, karena ini memperlihatkan bahwa investor sudah mulai lengah. Biasanya atau akhir-akhir ini yang menjadi concern dari investor adalah risiko geopolitik seperti pemilu di Perancis dan juga ketegangan di semenanjung Korea dengan Korea Utara. Namun kedua peristiwa ini sudah lewat dengan tanpa ada peningkatan eskalasi, sehingga tampaknya semalam investor menurut saya sih agak terlalu terlengah gitu, sehingga jumlah yang melakukan membeli opsi untuk hedging untuk melakukan lindung nilai terhadap portfolionya agak sedikit menurun. Untuk hari ini kenapa kami memprediksikan IHSG akan bergerak bearish adalah karena menurut kami investor akan tertuju fokusnya pada peristiwa regional ya, untuk hari ini. Yang itu yang pertama adalah pemilu presiden di Korea Selatan, sehingga indeks KOSPI hari ini tutup karena warganya akan memilih untuk pemilihan presiden. Yang kedua adalah rilis data APBN Australia. Tahun fiskal Australia akan dimulai tanggal 1 Juni, jadi ini juga akan menjadi fokus investor, karena selama ini kan atau beberapa bulan terakhir ini harga komoditas turun cukup tajam seperti biji besi dan juga tembaga, dan ini adalah komoditas yang menyumbangkan devisa bagi Australia. Jadi cukup menarik untuk melihat dari mana Australia akan mendapatkan atau akan membiayai anggaran belanjanya. Untuk pagi ini data makroekonomi regional yang rilis adalah data upah di Jepang untuk bulan Maret. Data kalau kita lihat upah real atau upah yang disesuaikan dengan inflasi itu turun 0,8% secara year on year di bulan Maret. Ini adalah penurunan terdalam ya dalam hampir 2 tahun terakhir. Penurunan ini diakibatkan oleh kenaikan upah yang sangat kecil, sementara itu inflasi mulai merangkak naik. Jadi itulah yang memangkas upah dari para pekerja di Jepang, dan ini juga data ini juga mengkonfirmasi data-data sebelumnya di mana terlihat memang consumer spending agak sedikit turun dan juga memang inflasi sedikit menanjak akhir-akhir ini. Namun secara nominal juga upah turun 0,4% secara year on year. Ini juga merupakan penurunan terdalam dalam sekitar 2 tahun terakhir. Ini merupakan
langkah mundur bagi usaha Perdana Menteri Shinzo Abe dalam usaha untuk merevitalisasi ekonomi ekonomi Jepang, dan ini juga memberi indikasi bahwa tampaknya Jepang masih akan lama keluar dari program quantitative easing Bank Sentral Jepang. Demikian, dan kita memasuki market news. Yang pertama adalah PT Surya Semesta Indonesia atau SSIA. SSIA mempersiapkan sekitar 4 triliun untuk membangun kawasan industri Subang di Jawa Barat. Selain kawasan industri, juga SSIA akan membangun area residensial dan komersial di sana. Capex SSIA mayoritas akan digunakan untuk membangun area di Subang ini. SSIA juga akan mengakuisisi 1.100 hektar lahan hingga akhir tahun 2017 dengan dana yang datang dari pembebasan lahan di sekitar 1,5 triliun rupiah. Berikutnya adalah Unilever Indonesia. Unilever mendapatkan fasilitas pinjaman sekitar 3 triliun rupiah dari perusahaan afiliasinya, yaitu Unilever Finance International yang berkedudukan di Swiss. Fasilitas pinjaman ini adalah sebagai alternatif pendanaan dari pinjaman bank yang umumnya atau yang konvensional, tenornya antara 1 bulan hingga 1 tahun dengan suku bunga 0,15 setiap kali ada penarikan. Yang berikutnya adalah PT AKR Korporindo atau AKRA. AKRA akan mengeluarkan obligasi dengan nilai 1 triliun yang merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan untuk tahun 2017 yang totalnya sebenarnya sekitar 2 triliun. Dana dari obligasi ini akan digunakan untuk modal kerja dalam bentuk distribusi BBM, dan juga AKRA menargetkan akan menaikkan distribusinya sekitar 20%. Yang terakhir adalah PT Garuda Metalindo atau Bolt. Bolt ini adalah perusahaan komponen otomotif. Baru saja selesai mengakuisisi sekitar 89,75% PT Mega Pratama Perindo atau MPF dengan nilai sekitar 279 miliar rupiah. Ini adalah strategi Bolt untuk mendapatkan akses yang mudah terhadap baja dan juga besi. Demikianlah market news untuk hari ini, dan kita memasuki topic of the day yang akan dibawakan oleh rekan saya Yahuda. Ya, topic of the day ini kebetulan karena kita baru rilis report ya Pak ya, di sektor properti. Saham yang di cover itu Ciputra Development ya Pak ya. Ada beberapa hal menarik yang kita bisa bahas tentang Ciputra pada pagi hari ini. Pertama itu dia menargetkan sales sebanyak 8,5 triliun ya, dari internal target mereka ya. Cuman kita menurut hitungan kami sih itu cukup agresif. Dengan keadaan sektor properti seperti sekarang sih seharusnya berkembangnya nggak lebih dari 13% sih Pak, sekitar di 8,1 triliun aja. Memang ada potensi untuk recovery, cuman nggak seagresif dengan target internal mereka sih ya. Dan yang kedua itu mereka sekarang lebih fokus ke rumah di bawah 1 miliar Pak. Karena maksudnya rumah-rumah di atas 1,5 atau 2 M ke atas itu affordability-nya agak sedikit kurang ya di keadaan sektor properti sekarang ini. Jadi kami cukup setuju dengan plan-nya Ciputra untuk fokus ke rumah-rumah di bawah 1 miliar, dan mereka juga ada kerjasama dengan CIMB fixed rate tenor 3 tahun di 5,5%. Itu cukup murah, termurah di pasar bahkan. Jadi memang untuk capture pasarnya di situ ya. Harga yang di bawah 1 miliar dan mortgage rate yang sangat affordable. Terus yang ketiga itu adalah
portfolio mereka yang cukup terdiversifikasi. Jadi kalau misalnya di sektor properti yang sangat sluggish ini demand-nya kurang bagus, terutama di Jabodetabek, terus kota-kota besar seperti Surabaya, mereka ada di proyek-proyek di kota-kota lain seperti Sumatera, Kalimantan, terus juga seperti Samarinda, Makassar, Bali. Bali juga ada meskipun kecil sih, tapi tetap ada gitu. Kalau kita lihat di grafnya ini, land bank-nya juga memang masih terbesar di Surabaya sama di Tangerang sih paling banyak. Tapi di tempat lain di Jonggol sama tadi kemarin seperti tadi saya bilang di kota-kota kecil lainnya juga mereka ada land bank juga sih. Jadi lumayan terdiversifikasi lah. Lebih paling diverse dibanding kompetitornya juga. Kalau misalnya seperti BSD kan kebanyakan land banknya 60% itu ada di BSD. Sumarekon juga sama seperti ini. Kalau misalnya Ciputra memang paling terdiversifikasi lah. Itu investment meritnya dari Ciputra sih. Kalau kita lihat nih ada beberapa key risk yang perlu diperhatikan dalam saham tersebut. Pertama itu dia net gearing-nya kemarin sempat naik karena pas 2015 dan awal 2016 ini dia Ciputra ini untuk capture marketnya, menaikkan sales, mereka memperlama ini Pak, melonggarkan in-house installment-nya. Jadi kemarin dari 3 tahun kembali jadi 5 tahun gitu. Jadi kan mereka juga perlu external funding kalau untuk cover installment ini. Jadi net gearing-nya cukup naik. Tapi kemarin kita bahas dengan manajemen pas meeting ini, mereka sih udah balik lagi ke 3 tahun karena maksudnya internal target mereka udah di-revise, dikurangin. Jadi cara mereka bukan dari situ lagi. Mereka revise internal target mereka, installment-nya tetap dibalikin ke 3 tahun. Jadi seharusnya net gearing-nya nggak naik seperti kemarin lagi sih. Tahun kedepannya bakal turun lagi ya? Iya, jadi ya ini kemarin kiris kecil aja yang perlu diperhatikan. Terus kalau misalnya satu lagi ini tentang regulasi ya Pak, regulasi di properti ini kan kita sering lihat di berita-berita ini banyak sekali jadi atau enggak sih. Hampir tiap hari ada beritanya. Karena kalau yang begini kan bikin jadi investor sama developer juga bingung ya, di wait and see mode lah istilahnya ya kan. Kalau misalnya seperti ini terlalu banyak intervensi dari pemerintah juga akan menjadikan salah satu downside kiris lah. Buat Ciputra dan developer properti lainnya lah. Itu aja sih yang kita harus perhatikan. Dari kalkulasi NAV kita dapat buy rating, upside-nya itu dari closing harga tanggal 5 ya 1.200, kemarin sih turun lagi 1.175, itu sekitar naik 23% dari target price kita 1.480 untuk 1 tahun ke depan ya Pak ya. Cukup ini ya, upside-nya cukup tebal ya. Cukup tebal. Kalau buat apa ya, buat komersialnya gimana tuh? Ciputra World 2 kayaknya bakal dikerjain juga atau Ciputra World 2 dikerjain, udah selesai. Mereka juga ada kerja sama W Hotel gitu-gitu kan. Itu yang juga bikin itu kan project mulai di 2012 ya Pak ya. Dan itu salah satu alasan yang mereka net gearing-nya mulai sedikit naik tuh di situ. Biasa kan capex-nya karena Ciputra itu kan banyak joint operation ya Pak ya. Jadi capex-nya itu biasa nggak terlalu banyak. Alokasi capex mereka di sekitar 1,5 T lah. Nah, tapi karena Ciputra 2 ini mereka ada butuh tambahan injeksi dana, mereka harus naikkan sedikit gearing mereka lah, gearing leverage mereka. Oke, cukup menarik juga jadi cerita CTRA ini ya. Mungkin bisa dipertimbangkan oleh Bapak dan Ibu sebagai alternatif investasi dari saham-saham yang lain. Kalau kita coba lihat dari sisi teknikalnya ya Pak ya. Chartnya kita lihat. Masih uptrend kayaknya. Ini CTRA. Oh, belum. Kemarin ada sempat tekanan berarti ya. Kalau kita lihat support pertamanya itu di 1170 ya Pak ya. Support pertama di 1170, lalu level support kedua itu ada di sekitar 1160. Nah, kalau misalnya kita lihat dari indikasi RSI-nya sudah cukup murah, sudah oversold sekali ya. Mungkin kalau sisi teknikal bisa tunggu di level support pertama dan averaging down di support kedua.
karena memang kita valuasinya untuk 1 tahun ke depan, jadi untuk long term ya Pak ya, bukan untuk swing trading atau misalnya jangka pendek sih kalau misalnya valuasi tadi tersebut. Kalau misalnya dari sisi teknikalnya memang sebaiknya tunggu level di support aja gitu ya. Dan itu belum ditambah dividen ya, kalau mereka belum ditambah dividen. Iya, itu lebih besar lagi berarti upside return-nya. Iya, dari sisi teknikal sih begitu aja sih ya. Memang sebaiknya tunggu di level support dan averaging down dan tunggu aja. Oke, kita balik lagi ke presentation slide kita. Kita masuki sesi tanya jawab ya. Iya, udah selesai. Kita masuki sesi tanya jawab ya Pak ya. Iya. Baiklah, bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan bisa langsung saja mengetikkan di question box yang sudah kami sediakan. Itu banyak ya. Iya. Kita mulai untuk Bapak Effendi ya, KBLI ya Pak ya. Iya. Waduh, ini masih terjun bebas nih kayaknya. Sebentar, saya minimas ininya dulu ya. KBLI masih downtrend ya tampaknya ya Pak. Tapi ini support kuat nih kayaknya nih. Ya. Di sini ya, support gua nggak break ya di 470, 475. Bisa diperhatikan di sini kemarin juga bounce back terus, memang bisa ambil di level support pertama ini di 475, 470 ya. Lalu coba trading di level resistance pertama itu di 535 ya. Tapi kalau secara keseluruhan memang masih downtrend, meskipun RSI-nya sudah sangat murah di level oversold sekali. Kami sarankan ambil di level support pertama, lalu trading di resistance pertama ya, di sekitar 535, 530 itu untuk KBLI. Lalu selanjutnya Sril. Untuk Sril ini kemarin dia break resistance di 315, lalu membuat resistance baru di 345, 350 ya Pak ya. Tapi ini cukup jauh juga sih. Cukup jauh, tapi indikasinya sudah overbought ya. Sudah cukup mahal. Kami sarankan tunggu di level support pertama di 324, bisa averaging down di kembali di 315. Jadi 325 lalu 315 averaging down di situ. Kemudian coba tunggu lagi ya, karena kalau di sini sekarang udah cukup mahal sih Pak untuk masuk. Jadi sebaiknya tunggu di level yang tadi tersebut itu untuk Sril ya, karena indikasinya juga yang lain memang menunjukkan sudah lumayan overbought. Lalu untuk sorry, saya kurang tahu ini Ibu atau Bapak Suryani ya. Maaf kalau salah. Kita bahas pertanyaannya untuk Pak Kuwon. Pak Kuwon kemarin setelah 2 hari naik drastis, cukup drastis ya. Dia tembus di Bollinger Band-nya, membuat resistance baru ya. Resistance baru itu di 704, tapi nggak kuat, kemarin turun lagi, jadi support pertama di 660. Kemarin ini naik karena dia karena net profitnya cukup bagus ya, karena tapi kan net profitnya itu karena forex gain. Oh gitu. Bukan karena marketing salesnya. Jadi mungkin karena sekedar sentimen saat aja ya. Jadi support pertamanya di 660, lalu support keduanya di 650. Kembali bisa tunggu di level stabilnya di 650 sih. Jadi bisa mulai masuk di level sekitar segitu.
sebaiknya tunggu dulu. Jangan, kalau sekarang sudah cukup mahal ya. Jadi sebaiknya tunggu dulu ya Pak ya. Yeah. Lalu LPKR. Kemarin dia breakout ya di 850. Support pertamanya itu di 825, lalu 815. Kemarin juga dia ada sentimen positif juga ya, karena ikut kebawa sama yang berita mau bikin satellite city yang baru itu Pak. Iya. Cuman kan kembali itu masih sentimen sesaat ya. Sebaiknya tunggu di level support pertama ini di 815. Tapi LPK saya nggak tahu, kan asetnya banyak yang dijual buat rate gitu, gimana tuh? Makanya kemarin itu naiknya juga karena berita tersebut itu kan. Tapi secara fundamental sih kemarin pendapatannya lumayan bagus untuk dia dari report earning. Lumayan solid sih, cuman kembali sebaiknya tunggu dulu karena udah cukup mahal. Kalau misalnya mau swing trading ya tadi bisa masuk di 815, lalu coba tunggu di resistance pertama lagi, tapi di level itu menurut saya sudah cukup mahal. Lalu BJBR. BJBR ini satu siapa ya? Ini satu-satunya, mungkin salah satu dari saham perbankan yang tidak ada banyak pergerakan ya. Padahal perbankan yang lain seperti BJTM gitu banyak bergerakan ya. Kalau misalnya kita lihat support pertamanya itu di 1970, karena pergerakannya sangat minim. Resistance-nya di 2060. Jadi mungkin kalau misalnya mau swing trading range-nya hanya sedikit sih ya, bisa di level tersebut. Level RSI-nya sudah sangat murah, jadi kemungkinan rebound-nya juga cukup tinggi sih. Tapi kembali pergerakannya akan minim. Lalu selanjutnya untuk Bapak Ahmad, BBNI. BBNI ini resistance pertamanya di 6.800 atau 6.795 lebih tepatnya. Lalu support pertamanya itu di 6.600 ya. Kemarin sih memang semua saham perbankan sepertinya naik ya. Jadi meskipun sudah cukup mahal, potensi koreksinya lumayan tinggi sih hari ini. Jadi kami sarankan bisa tunggu di level support pertama dulu ya di 6.600. Lalu averaging down di level support kedua di 6.550. Jadi bisa tunggu dulu karena memang kembali valuasi saham perbankan saat ini memang sudah cukup mahal. JSMR. JSMR kemarin breakout ya Pak ya. Dia ada gap up, lalu bisa bertahan di level atas, breakout Bollinger Band juga. Level support pertamanya di 4750, level resistance pertamanya di 4900. Kembali bisa tunggu di level supportnya, karena dia ini biasa kalau misalnya habis breakout Bollinger Band nggak bertahan lama sih ya. Pasti balik lagi ke dalam. Jadi tunggu dikoreksi dulu di level support pertama 4750, lalu bisa averaging down di level 4700 karena kembali biasanya habis breakout Bollinger Band koreksi. Biasanya mengarah ke garis yang tengah itu ya biasanya. Iya, lalu selanjutnya Harum Energy. Sedikit ada fase downtrend ya Pak ya, kalau misalnya kita lihat di sini. Level support pertamanya itu ada di 2355. Cuman support kuatnya ini sepertinya ada di 2300 ya. Jadi kembali bisa tunggu di level support pertama, lalu averaging down di support kedua. Kemungkinan reboundnya kemarin sudah rebound sih ya Pak ya tampaknya. Hari ini kemungkinan akan bergerak sideways, tidak bergerak banyak. Jadi
levelnya bisa bermain di level resistance pertama di 2430. Karena indikasi RSI-nya sudah cukup murah, jadi kemungkinan pergerakannya juga bisa kembali positif, cuman tidak banyak ya. Karena keterbatasan waktu, kita hanya akan menjawab 3 saham pertama aja ya Pak ya. Yeah. Lalu untuk saham selanjutnya Bapak Robertus, saham Pegas. Pegas support pertamanya di 2400. Lalu resistance pertamanya di 2475. Support keduanya itu ada di level 2350. Jadi kembali bisa tunggu di level support pertama di 2400. Lalu bisa bermain dengan di level resistance pertama ya, karena pergerakannya sedikit fase downtrend dan nggak cukup lebar ya pergerakannya, jadi bisa bermain swing trading di level support pertama dan kemudian jual di resistance pertama. Gitu ya. Dari RSI-nya juga nggak terlalu murah-murah banget sih Pak, ya gitu. Kan masih ya di bawah 50, tapi ya nggak terlalu murah sih. MACD-nya juga masih di bawah signal line. Jadi kembali ada potensi koreksi, tapi menurut saya pergerakannya juga nggak terlalu banyak ya. Lalu Pakuwon tadi sudah dijawab ya. Jadi kita langsung ke gudang garam saja. Gudang garam setelah hari Jumat dia breakout. Kemarin nggak kuat karena tadi saya bilang kalau misalnya breakout di Bollinger Band biasanya akan kembali ke level tersebut ya. Support pertamanya itu kemarin dia buat di level 70.000, bisa tunggu di level support selanjutnya yang stabil itu di 6.565 atau 65.600 ya. Jadi hari ini cenderung bergerak ke bawah lagi. Jadi cenderung bergerak ke bawah lagi sih, karena maksudnya valuasi RSI-nya juga cukup mahal sih udah. MACD-nya meskipun masih convergence, tapi seharusnya ini signal berbalik arah sih ya, karena biasa ini masih breakout Bollinger Band, seharusnya level kembali ke level stabilnya itu di 68.655 lah. Oke. Ya. Untuk Bapak Saiful Adaro. Adaro-nya setelah hampir seminggu berturut-turut kena tekanan penjualan, memang ini koreksi teknikal aja ya kemarin. Kenaikan yang ini dihabisin kan jadinya. Iya. Balik lagi ini ada lumayan resistance quote di sini ya Pak ya, di 1625, 1630. Mungkin bisa kalau mau akumulasi itu tunggu di 1585 atau 1590. Bisa ditunggu di level seperti itu, baru akumulasi averaging down di 1560. Karena memang sudah cukup murah, potensi naiknya lagi sih memang cukup masih lumayan ada sih Pak ya. Ini signal line sudah di bawah, jadi histogramnya udah mulai pelan-pelan, udah mulai naik gitu. Ya mulai naik sih ya, jadi ada indikasi seharusnya bisa melanjutkan potensi tren positif setelah kemarin rebound, bisa berlanjut ya, tapi kembali saran saya tunggu di level support pertama, lalu averaging down di support kedua. Sudah layak untuk diakumulasi untuk Adaro. Untuk Bapak Alifi ya, BBTN
Oh, BBTN kencang tuh kemarin. BBTN kencang semua. Tiba-tiba kayak gitu. Tapi tampaknya memang semua saham perbankan kemarin gap up sih ya, banyak diakumulasi sama foreign, terutama bank-bank besar ya dan BUMN. Support pertamanya itu di 2365, lalu support keduanya ada di 2310. Kemarin gap up lumayan tinggi, membuat resistance baru di 2450. Karena valuasinya RSI sudah cukup tinggi, hari ini prediksi kami sih seharusnya ada koreksi sih Pak ya. Karena memang ini breakout Bollinger Band kembali harusnya kembali ke level wajarnya itu di 2390-an. Nanti bisa koleksi lagi di bawah di 2350. Lalu sebaiknya sih tunggu dulu ya untuk BBTN karena sudah cukup mahal. Adaro tadi sudah dijawab sih Pak ya. Jadi kita langsung lanjut ke LSIP. LSP setelah fase downtrend dia breakout kemarin ya. Bahkan 2 kali ada gap up. Tampaknya ada akumulasi. Dia membuat resistance baru ini di 1470. Tapi menurut kami sebaiknya tunggu di level support di 1425, lalu bisa averaging down di 1390, karena biasanya kembali 2 kali breakout ini sangat jarang ya. Pasti potensi koreksinya ada setelah misalnya 2 kali rebound kencang seperti ini. Jadi kembali kalau misalnya mau akumulasi tunggu di level support pertama, lalu bisa bermain di level tersebut. Untuk selanjutnya Bapak Fian, saham BES. Saham BES ini sudah sangat murah sih ya Pak ya. Kalau kita lihat kemarin dia breakout Bollinger Band yang di bawah. Level resistance pertamanya itu di 295-300 ya. Kalau supportnya itu ada di 278, jadi bisa akumulasi di level support pertama. Dan kemungkinan reboundnya sudah cukup kencang karena maksudnya ini sudah sangat murah dan dia breakout Bollinger Band di bawah, seharusnya ada potensi rebound. Lalu selanjutnya saham ASRI. ASRI ini kemarin masih dalam fase downtrend ya, cuman koreksi teknikal karena setelah breakout Bollinger Band bawah dia rebound. Resistance pertamanya itu ada di 345 ya. 345, 350. Lalu resistance support pertamanya ada di 335. Jadi bisa akumulasi di level 335. Lalu bermain di level tersebut ya, karena tapi secara keseluruhan fasenya masih downtrend juga ASRI. Tapi hari ini kira-kira bisa tembus Bollinger Band tengah nggak atau Bollinger Band tengah ya? Teman. Kalau kita lihat secara udah berapa lama ini ya masih di bawah masih mainnya di level bawah terus. Kemungkinan sih levelnya sih bermain di support pertama lalu mantul lagi di resistance. Jadi swing trading aja sih ya. Kalau misalnya itu lumayan sulit kalau misalnya tembus di Bollinger Band tengah ini karena maksudnya memang fasenya masih downtrend sih. Meskipun sudah murah ya. Tapi kembali memang secara teknikal levelnya di situ-situ aja. Lalu untuk Ibu ya namanya Ibu Nur Puspa, BBRI. Ya ini. Ya BBRI itu sama seperti tadi saham BBTN dan saham-saham perbankan kebanyakan lainnya kemarin itu banyak yang gap up lalu tembus Bollinger Band ya. Tapi ini sudah sangat mahal, jadi menurut saya tunggu di level
support pertama itu 14.100, tapi level wajarnya itu lumayan jauh ya Pak ya. Support kedua pun masih di 13.740, itu masih di atas level wajar, masih menempel ke Bollinger Band, jadi level wajarnya itu cukup jauh di 13.245. Jadi sebaiknya kita kalau misalnya kayak gini mau akumulasi sebaiknya averaging down dulu kali ya Pak ya. Jadi averaging down di level support pertama itu 14.100, lalu 13.850, lalu level wajarnya itu 13.290-an. Karena indikasi RSI-nya sudah sangat mahal, dan kembali biasanya kalau misalnya seperti ini akan ada potensi koreksi dulu ya, sangat tinggi. Adaro udah tadi. Sorry. Selanjutnya untuk Ibu Foni, Asri tadi dan BJBR juga udah ya. Ya. BSDE. BSDE ini support pertamanya di 18.830, lalu support keduanya ada di 1820, 1815. Valuasinya cukup netral dari sini, sisi RSI. Kalau MACD-nya ini dia baru mulai mau naik ya tampaknya, mau mulai sisi convergence. Kita kalau dari sisi fundamental sih memang kita ini salah satu dalam under coverage kita ya. Untuk 1 tahun ke depan target price kita di 2050. Tapi untuk performance Q1 dia memang belum keluar karena masih ada limited review ya. Limited review. Jadi kemarin sih pre-sales targetnya lumayan bagus. Tapi 50%-nya itu karena ketolong dari penjualan land plot Pak. Setengahnya, jadi bukan karena memang pure marketing sales dia jual rumah laku segitu, jadi setengahnya itu gede karena memang dia jual land plot ke Mitsubishi Corporation. Ya jadi memang rada ada tanda-tanda belum recover lah ya kalau misalnya dari sisi fundamental. Nah kalau misalnya dari sisi teknikalnya sih kembali tadi sebaiknya tunggu dulu ya, coba masuk di level support pertama itu di 1820 tadi, lalu support keduanya 1800. Jadi memang averaging down dulu aja ya. Kalau misalnya itu tunggu Q1 dulu lah, at least Q1-nya keluar, dia sih bilang maksimum 31 Mei dia keluar. 31 Mei. Lalu terakhir itu Bapak Fu Fasten ya, saham INTP. INTP itu level level support pertamanya ada di 16.580, lalu support keduanya ada di 16.455. Kembali masih ada pergerakan sideways ya ini ya Pak ya. Kemarin setelah dia naik, tampaknya tidak bisa bertahan hari ini. Jadi sebaiknya tunggu di level support pertama, lalu averaging down di support kedua ya. Dari sisi RSI-nya nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah. Jadi kemungkinan koreksinya sangat tinggi karena maksudnya memang pergerakannya biasanya sideways. Dari sisi MACD pun belum ada signal kembali ya, maksudnya masih dalam divergence. Jadi kembali kalau misalnya mau akumulasi tunggu di level support pertama, lalu averaging down di support kedua. BBRI tadi udah dibahas ya Pak ya. Udah, ya. Selanjutnya BMRI yang terakhir. BMRI itu
kemarin dia lucu ya, malah turun. Karena itu internet banking yang down itu kali ya. Iya, mungkin karena ada beritanya, ada sedikit sentimen negatif. Iya, itu kan. Padahal yang lain semuanya perbankan naik ya Pak ya. Iya. Tapi secara fundamental gimana BRI? Mulai terlihat ada perbaikan sih. Kita masih menunggu pengganti dari Pak Pahala Mansuri yang ke Garuda, itu mungkin akan diputuskan pada rumus mungkin sekitar bulan Juni nanti. Jadi kita baru tahu direktur keuangannya siapa sekitar pertengahan tahun ini. Oke. Dia support utama di 12.030. Ini pergerakannya cukup volatile ya, karena maksudnya dia sudah tembus Bollinger Band atas. Level stabilnya itu ada di pertama, support keduanya di 11.850. Jadi mungkin kalau misalnya mau sabar bisa tunggu di level tersebut, baru bisa akumulasi ya, karena kembali ini dia breakout Bollinger Band biasanya balik lagi ke level koreksi sih. Kalau misalnya kita lihat di sini candle-nya full bodinya tuh nggak beda jauh dari Bollinger tengah sih. Memang ada loncat harga tapi biasanya nggak bisa tahan. Jadi memang bisa sebaiknya tunggu di 11.850. Tapi kalau misalnya nggak sabar, ya mungkin bisa coba ambil di 12 ribuan ya. RSI-nya sudah cenderung cukup mahal, tapi belum terlalu mahal. Jadi kemungkinan potensi koreksinya ada. Meskipun masih di convergence, kemungkinan tapi akan berbalik arah ya, karena maksudnya ini kembali Bollinger Band sudah di breakout dan RSI-nya sudah cukup mahal. Jadi pertanyaan tampaknya sudah dijawab semua ya Pak ya. Kita sudahi dulu sesi pada hari ini 9 Mei. Kita pamit dan terima kasih atas perhatian dan waktunya ya Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa besok lagi. Terima kasih.